Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Kunyadi, NIM C1B019089, kelas R004 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keberhasilan sesosok pemimpin, yaitu Rolihlahla Mandela atau yang biasa disebut Nelson Mandela. Baiklah, Nelson Mandela lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan, dan meninggal dunia pada 5 Desember 2013 di Johannesburg, Afrika Selatan dengan umur 95 tahun. Sebagai pengacara, Nelson Mandela berulang kali ditahan karena melakukan aktivitas menghasut, dan sebagai ketua ANC, dia diadili di pengadilan pengkhianatan pada tahun 1956 sampai 1961. Namun akhirnya Nelson Mandela dinyatakan tidak bersalah. Meski awalnya berunjuk rasa tanpa kekerasan, dia dan Partai Komunis Afrika Selatan mendirikan Militan Umkhonto we Sizwe atau yang biasa disebut di Indonesia MK pada tahun 1961 dan memimpin kampanye pengeboman terhadap target-target pemerintahan. Pada tahun 1962, Nelson Mandela ditahan dan dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan, dan dihukum di penjara seumur hidup di pengadilan Rivonia. Walaupun memiliki berbagai program positif, ada pihak-pihak yang kurang puas terhadap kepemimpinannya. Salah satu bentuk kritik mereka adalah kelembaman pemerintah dan menangani masalah AIDS. Virus ini pula yang merenggut nyawa anak presiden yang bernama Mahatma Mandela pada tanggal 6 Januari tahun 2005. Kontroversial nyaris sepanjang hayat Nelson Mandela. Para kritikus sayap kanan menyebut Mandela adalah teroris dan simpatisan komunis. Meski begitu, Nelson Mandela memperoleh pengakuan internasional atas sikap anti-kolonial dan anti-apartheidnya, menerima lebih dari 250 penghargaan, termasuk hadiah perdamaian Nobel tahun 1993, medali kebebasan Presiden Amerika Serikat, dan Order of Lenin dari Uni Soviet. Ia sangat dihormati di Afrika Selatan. Nelson Mandela sering dijuluki Bapak Bangsa. Masa jabatan Nelson Mandela sebagai presiden berakhir pada bulan Juni tahun 1999. Pada masa pensiun, dia aktif melakukan berbagai aktivitas sosial melalui yayasan yang didirikan Nelson Mandela Children atau yang biasa disebut Nelson Mandela Children Fund yang didirikan pada tahun 1995. Badan amal itu punya tujuan membantu kehidupan anak-anak yang kurang mampu dan tersisihkan. Tokoh besar abad 20 ini juga mendirikan Nelson Mandela Foundation pada tahun 1999. Fokus yayasannya yaitu melakukan pencegahan dan pemberantasan HIV atau AIDS, pembangunan desa dan sekolah. Nelson Mandela juga mendirikan Rhodes Foundation pada tahun 2003 yang memberikan beasiswa pasca sarjana untuk mahasiswa-mahasiswa Afrika. Melalui lembaganya ini, Mandela bisa membantu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berprestasi, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Pada tahun 2004, Nelson Mandela mengumumkan bahwa dirinya mundur dari kehidupan publik. Selanjutnya, dia meresmikan Nelson Mandela Center of Memory, kantor pasca kepresidenannya yang telah mengalami perubahan fungsi. Jadi, Nelson Mandela merupakan pahlawan dari Afrika Selatan yang menentang dominasi kulit putih. Karena beliaulah saat ini kita dapat menikmati hidup tanpa membeda-bedakan warna kulit. Maka dari itu beliau pantas disebut sebagai Bapak Perdamaian Dunia. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.